Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Mary Yolanda dengan NIM 2130103012 dengan mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konflik dan stres kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai dua topik pembicaraan, yaitu yang pertama mengenai konflik kerja dan yang kedua yaitu mengenai stres kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Materi yang pertama yaitu mengenai konflik kerja. Dari konflik kerja ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari konflik kerja itu, dan yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis dari konflik kerja itu, dan yang ketiga yaitu apa sih penyebab dari konflik kerja itu, dan yang keempat yaitu cara mengelola konflik kerja. Jadi kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai apa sih pengertian dari konflik kerja. Konflik kerja merupakan fenomena yang umum atau sering terjadi di lingkungan kerja akibat adanya perbedaan atau ketegangan antara individu atau kelompok di dalam organisasi yang memiliki tujuan, nilai, kebutuhan, atau preferensi yang berbeda. Jadi, konflik kerja merupakan pertentangan yang terjadi di antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok ataupun pegawai dengan pegawai lainnya akibat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dalam lembaga pendidikan atau organisasi akibat adanya kesalahan komunikasi, hambatan komunikasi atau perbedaan tujuan di dalam lembaga pendidikan atau kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara pihak di dalam suatu organisasi atau pegawai dengan pegawai lainnya di dalam lembaga pendidikan. Jadi, konflik yang terjadi di dalam lembaga pendidikan terjadi karena adanya perbedaan atau ketidaksesuaian dalam suatu perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi yang berbeda. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik di dalam lembaga pendidikan, maka akan berdampak buruk atau akan berdampak negatif di dalam suatu organisasi atau di dalam lembaga pendidikan itu tersendiri. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai apa saja sih jenis-jenis dari konflik kerja itu di dalam lembaga pendidikan. Di sini saya mendapatkan beberapa jenis-jenis konflik kerja di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu konflik kerja di dalam diri seseorang, yang kedua yaitu konflik kerja antar individu, yang ketiga yaitu konflik kerja antar anggota kelompok, dan yang keempat yaitu konflik kerja antar kelompok, dan yang kelima yaitu konflik vertikal, yang keenam yaitu konflik horizontal, dan yang ketujuh yaitu konflik diagonal. Yang pertama yaitu konflik dalam diri seseorang, di mana seseorang ini mengalami konflik internal di dalam dirinya sendiri karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bingung atau bimbang mana yang harus dia kerjakan atau harus dia lakukan atau dia pilih. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena adanya tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu konflik antar individu. Konflik antar individu seringkali terjadi karena adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan, di mana hasil bersama sangat menentukan. Konflik antar individu ini biasanya akan berkelanjutan apabila tidak ada konsekuensi serta pihak-pihak yang lebih dan berpengaruh di dalam konflik untuk memadamkannya atau mengatasi konflik tersebut. Dan yang ketiga yaitu konflik antar anggota kelompok. Suatu
kelompok dapat mengalami konflik substantif dan konflik afektif. Konflik substantif merupakan konflik yang terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda. Contohnya, jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama, dapat dikatakan anggota tersebut mengalami konflik substantif. Sedangkan konflik afektif merupakan konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Dan yang keempat yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar keinginan atau tujuan dari kelompoknya masing-masing. Dan yang kelima yaitu konflik vertikal. Konflik yang terjadi antara tingkatan atas dan tingkatan bawahnya, seperti atasan dengan bawahan, atau konflik yang terjadi antara bawahan karyawan terhadap atasan atau manajer pimpinan. Dan yang keenam yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok sederajat atau sekelas, seperti sekolah satu dengan sekolah lainnya, atau antar bagian lembaga di dalam suatu lembaga pendidik. Dan yang terakhir yaitu konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena ketidakadilan pembagian sumber daya ke seluruh bagian sekolah yang membutuhkan. Poin yang ketiga yaitu mengenai penyebab-penyebab dari konflik tersendiri. Yang pertama yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua orang atau dua kelompok dalam organisasi saling membutuhkan satu sama lain guna menyelesaikan tugas namun tidak saling mendukung, maka ini akan menimbulkan suatu konflik. Yang kedua yaitu perbedaan persepsi. Jika dalam menghadapi suatu masalah, jika terjadi perbedaan persepsi, maka akan menyebabkan terjadinya suatu konflik. Yang ketiga yaitu masalah komunikasi. Salah mengirim atau salah menerima pesan dapat memicu munculnya suatu konflik. Yang keempat yaitu tujuan yang saling bertentangan. Jika tujuan di dalam suatu organisasi saling bertentangan dengan yang lainnya, maka akan menyebabkan terjadinya konflik di dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang kelima yaitu aturan yang tidak jelas. Seharusnya setiap posisi dan jabatan dalam suatu organisasi memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun secara pelaksanaannya bisa saja terjadi pelanggaran atau pengembangan antara hak dan kewajiban dari suatu posisi. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang keenam yaitu perbedaan kepribadian. Setiap orang pasti memiliki kepribadian masing-masing. Terkhususnya di dalam organisasi, pasti setiap individu berasal dari lingkungan yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jika setiap individu di dalam organisasi tidak bisa memahami tentang keberagaman yang ada, pasti akan muncul konflik di dalam setiap perbedaan tersebut. Yang terakhir yaitu perbedaan nilai. Ketika setiap individu dalam organisasi sepakat dengan satu tujuan dari dalam organisasi, bisa saja mereka tidak sepakat atau memiliki perbedaan pendapat dalam langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebutlah yang akan memunculkan konflik di dalam organisasi tersebut. Poin yang keempat itu mengenai cara mengelola konflik kerja. Jadi kita akan membahas bagaimana sih cara mengelola konflik kerja yang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Konflik kerja diubah menjadi situasi di mana yang sedang berselisih atau bersengketa bersama-sama mencari penyelesaian bagi masalah yang timbul. Hal ini dapat dilaksanakan melalui teknik pemecahan masalah.
yang mana pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih secara terbuka berusaha mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama-sama. Yang kedua yaitu menyatukan tujuan, melibatkan upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Tujuan dan sasaran ini tidak dapat dicapai tanpa kerjasama kelompok yang saling berkonflik. Ketiga yaitu menghindari konflik kerja. Berpura-puralah tidak mengetahui adanya konflik kerja merupakan suatu bentuk penghindaran yang sering dijumpai. Bentuk lain ialah penolakan untuk berurusan dengan konflik dengan mendiamkannya dan berulang kali menunda untuk mengambil tindakan sampai dapat diperoleh lebih banyak informasi. Dan yang keempat yaitu melicinkan konflik kerja, yang mana menekankan kepentingan bersama dari kelompok yang sedang konflik kerja dan mengabaikan perbedaan mereka. Keyakinan yang mendasari teknik ini adalah bahwa dengan menekankan sudut pandang yang sama atas masalah-masalah tertentu dan memudahkan jalan menuju satu tujuan yang sama. Yang kelima yaitu kompromi. Dengan kompromi tidak ada pemenang atau tak ada yang kalah, dan keputusan yang dicapai mungkin tidak baik bagi kelompok manapun. Kompromi tidak dapat digunakan secara efektif jika tujuan yang ingin dicapai dapat dibagi secara merata. Kompromi dapat juga melibatkan campur tangan pihak ketiga. Dan yang keenam yaitu perintah dan wewenang. Penggunaan wewenang merupakan metode yang paling tua dan sering digunakan untuk menyelesaikan konflik kerja. Dengan menggunakan metode ini, manajemen dengan mudah dapat memecahkan konflik kerja tersebut menurutnya yang dianggap cocok dan mengkomunikasikan keinginannya. Dan yang terakhir yaitu mengubah struktural individual dan struktur organisasi. Mengubah struktural individu melibatkan usaha perubahan perilaku anggota yang terlibat. Metode ini memutuskan perhatian atas sebab-sebab konflik kerja dan atas sikap orang-orang yang terlibat. Jadi kita masuk kepada materi yang nomor 2 yaitu mengenai stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi dari interaksi manusia dengan pekerjaannya pada sesuatu berupa suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan antara fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres kerja merupakan suatu kondisi di mana seorang karyawan mengalami gangguan psikologis maupun fisik dalam menghadapi suatu permasalahan atau pekerjaan yang berakibat merusak kinerjanya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengelola stres kerja di dalam suatu organisasi atau di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi, yang kedua yaitu sistem penilaian prestasi dan ganjaran yang efektif, yang ketiga yaitu meningkatkan partisipatif atau partisipasi, dan yang keempat yaitu memperkaya tugas, dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan. Sekianlah penjelasan saya mengenai konflik kerja dan stres kerja, pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.